Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengikuti publikasi budaya positif di sekolah. Nanti akan langsung dipandu Ibu Kartika selaku calon guru penggerak. Jadi ini kita sama-sama akan mengikuti apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Untuk hari ini, kegiatan hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan sama Bu Kartika untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan diskriminasi budaya positif di sekolah. Bu Kartika, silakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya, begitu juga dengan kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya, di mana tugas ini adalah dalam bentuk aksi nyata modul 1.4. Di dalamnya adalah mempublikasikan atau menyebarluaskan pemahaman pembelajaran yang sudah saya lakukan selama dalam kegiatan CGP pada angkatan 8 ini. Jadi pada modul 1.4 ini materi yang sudah saya dapatkan adalah tentang budaya positif di sekolah. Pada modul 1.4 ini ada juga kaitannya dengan modul 1.1 yang ada kaitannya tentang filosofi pemikiran dari Ki Hayat Dewantara. Kemudian pada modul 1.2 pembelajaran tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ke 1.3 tentang perencanaan bagja, dan yang terakhir adalah tentang budaya positif di sekolah. Di sini Ulun berdiri di sini bukan sebagai mengajari karena pula, tapi di sini lebih pada menyebarluaskan saja. Jadi di sini banyak juga hal yang belum Ulun pelajari, yang dimana dari rekan-rekan nanti yang bisa memberikan masukan atau pengalaman, jadi sumber ilmu pengetahuan juga buat saya tentang budaya positif di sekolah. Mohon izin untuk menyampaikan. Jadi yang pertama adalah tentang pengenalan arti dari budaya positif. Budaya positif itu biasanya adanya di tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Tapi yang kita tunjukkan di sini adalah di sekolah. Budaya positif sendiri di sekolah adalah suatu nilai dan kebiasaan di sekolah yang semuanya berpihak pada murid agar mereka dapat mengembangkan diri mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kalau boleh Ulun meminta izin untuk menggarisbesarkannya adalah anak itu di dalam pendidikan kita lebih ke berpihak pada murid. Kita mengajar kepada siswa itu berpihak kepada murid. Kemudian apa yang kita kembangkan? Yang kita kembangkan adalah tentang kepribadiannya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya anak di rumah pasti memiliki yang namanya harapan lah. Jadi kita di sekolah pun juga punya harapan kepada anak didik kita. Apa yang kita harapkan yaitu mereka menjadi seorang anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Mungkin bagi rekan-rekan yang baru memegang IKM di kelasnya, di sini kita ada nilai 6 budaya positif di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin Bapak atau Ibu bisa mencontohkan kegiatan pembelajaran di kelas yang ada kaitannya dengan profil yang pertama. Kira-kira adakah Bu yang memberikan contoh? Contoh dari kegiatan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini kan kita nilai pasti kan Bu di dalam nilai formatif atau nilai proses. Kalau di kurikulum ke-13 nilai proses, kalau di kurikulum Merdeka dalam proses pagi hari atau
kegiatan yang lain. Contohnya apa ya kira-kira? Kalau di kelas. Nah, salah satunya berdoa. Jadi mungkin kita sebagai wali kelas pasti menilai anak itu melaksanakan berdoa atau tidak. Nah, di sini masuk ke dalam poinnya. Kemudian lagi berkebinekaan global. Contohnya bagaimana mereka mampu menghargai perbedaan suku di dalam satu kelas atau perbedaan bahasa. Tapi kalau lihat di sekolah kita ini malah anak orang Banjarnya yang malah terkontaminasi kita orang Jawa lah, bahasa Jawanya kadang ada yang kenal sudah bahasanya. Kemudian yang berikutnya bergotong royong. Kalau bergotong royong sudah kita laksanakan tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Kemudian kalau kreatif sudah pasti, apalagi kemarin ulun pas lihat di statusnya Bu Sri itu bikin bunga. Belum kan kepikir kalau spon itu bisa dipotong-potong dibikin bunga, itu menarik gitu. Apalagi nanti kalau sponnya bisa ada warna-warni lah, bagus itu tuh kreativitas. Itu bisa belajar tentang pembagian juga kalau misalnya kita sebarkan. Kemudian bernalar kritis, berpikir bagaimana anak tersebut menyelesaikan soal atau menyelesaikan permasalahan. Kemudian mandiri ini tentu sudah kita bisa melihat dari kemandirian anak mampu berkomunikasi ataupun mampu bekerja sendiri, dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau mendampingi. Nah, di sini pada materi budaya positif ada pernyataan dalam salah satu pahlawan kita, pahlawan pendidikan atau bapak pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa kata beliau tentang pendidikan? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya tentang hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Artinya di sini secara singkat adalah bahwa anak-anak tersebut sudah memiliki dari Allah itu berupa berkah atau sudah berupa garis, namun garis tersebut masih belum jelas. Jadi kita sebagai guru di sekolah itu mempertegas garisnya berupa apa, yaitu minat dan bakat. Kemudian, ulun di sini minta kita diskusi supaya tidak vakum. Di sini ada pertanyaan pemantik. Biasanya di sekolah atau di kelas atau mungkin di rumah ada 3 poin yang mau ulun pertanyaan. Pian boleh pilih setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, apakah menurut Pian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Oke, baru Ibu Sri nih. Yang lain, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak kan? Berarti kalau kita dari hati sudah menganggap bahwa hukuman tidak menjadi sebuah disiplin, mungkin nanti support jadi apa gitu. Benar kan Bu? Tidak, oke. Ya baik. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pian setuju atau tidak? Setuju. Buku membaca kan dia kan yang lancar bisa lancar. Memang kalau yang poin pertama itu pendidikan pola lama bisa. Kalau sekarang kayaknya tidak bisa. Tapi kalau yang kedua itu kemungkinan itu yang diterapkan kurikulum merdeka yang baik. Bisa lah. Berarti Pian atau setuju ya? Oke. Kemudian yang poin 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu kan nggak selalu mewah. Kita beli 1 biji permen yang cucukan tuh dia sudah Tidak lain. teman. Tidak lain. Ya.
Ya, yang lain tadi belum masuk. Baik. Kayaknya habis. Oke. Salah satu. Ya, yang tadi oke. Berarti yang poin ketiga Pian menyatakan setuju, oke? Setuju. Oke, setuju. Baik. Nah ini mulai berupa ke Bapak, ini adalah bentuk dari pernyataan memantik saja. Nanti mengenai itu setuju tidak betul apa tidaknya, nanti kita coba menelaah berdasarkan dari jalan pembelajaran kita ini nanti. Baik. Jadi pada materi ini ada 6 poin yang akan mau sampaikan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin tapi positif lagi. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Kemudian yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada juga nanti tentang penjelasan tentang budaya positifnya. Nah, di sini Ulun ada memperlihatkan tentang teori kontrol atau teori pilihan. Kalau Ulun sendiri pula setelah pembelajaran ini ternyata apa yang Ulun lakukan itu banyak yang salah kan? Apalagi tentang pengambilan keputusan kepada anak. Karena yang namanya guru itu ternyata lebih memanajemeni suatu permasalahan pada anak, bukan malah kita yang menghukumi lah bahasanya. Nah di sini pada pernyataan Dr. William Glasser, di sini ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam bahasa sederhananya kita tuh tidak bisa menginginkan orang tersebut ingin seperti kita, tapi kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kalau dalam bahasa kita ini adalah menyudahi. Kalau memang tidak bisa terlaksana. Tapi di dalamnya sini terdapat makna disiplin. Berupa apa? Yaitu tentang belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita ingin diri kita dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Seperti itu artinya. Kemudian lagi pada teori kontrol ada pernyataan semua perilaku memiliki tujuan. Kita duduk ada tujuan, kita berjalan ada tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Tujuannya berdasarkan dari motivasi. Kemudian ada lagi pemikiran pada teori kontrol, yaitu tentang model berpikir menang-menang. Kita tuh kan pasti inginnya menang dan menang, tidak ingin kalah. Itu wajar. Kemudian lagi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kaitannya tentang 5 posisi kontrol. Nanti akan ada penjelasannya. Pada 5 posisi kontrol ini adalah 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nanti ada lagi penjelasan yang lebih dalam. Berikutnya lagi adalah dalam teori kontrol atau teori pilihan ada realitas itu sama dengan kebutuhan. Biasanya di PMM itu ada pernyataan tentang realitas. Apa itu? Ya, kita berbeda dalam kebutuhan kita masing-masing itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ulun sama Ibu Erna punya kebutuhan yang berbeda. Ulun sama Ibu Sri punya kebutuhan berbeda. Ulun sama Ibu Baria atau Bu Baria dengan Ibu Sri pasti memiliki yang namanya kebutuhan yang berbeda. Nah, tapi bagaimana cara kita berusaha untuk mendapatkan kebutuhan tadi dengan cara apa? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi di sini kita rata-rata adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima itu yang lebih banyak terjadi. Nah di sini yang pertama adalah tentang penjelasan perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yaitu membangun budaya
Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sekolah kita ini ada pembeda atau ada hal yang positif. Salah satunya adalah lingkungan sekolah kita sudah nyaman, tidak gersang seperti dulu. Seperti tahun 2009 sampai 2011 itu di tempat kita masih gersang pada tuh, tidak ada tanaman apa-apa, ada pun tanaman pohon-pohon besar. Tapi dengan adanya kerjasama, akhirnya terbentuklah sekolah kita yang nyaman. Dari sini aja sudah merupakan tujuan kita agar siswa tersebut mampu untuk belajar dengan nyaman, aman, serta nanti kita menginginkan adanya kemerdekaan pada anak dalam belajar. Selain itu juga dalam perubahan paradigma belajar ini di sekolah kita juga sudah melakukan disiplin yang ada kaitannya, yang dimana guru sebagai kontrol terhadap siswa. Jadi bukan siswa yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol siswa. Nah, di sini Ulun kembali lagi mau minta diskusi dengan Bapak Ibu atau mungkin yang bersebelahan bisa praktek di sebelahnya dengan teman sebelah, yaitu tentang paradigma genggam tangan. Paradigma genggam tangan atau kegiatan kepalan tangan. Tangan kita di sini dikasih sebuah kertas. Kertas ini adalah impian kita atau tujuan kita. Misalnya yang A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Kemudian di tangan kita tadi itu ada sesuatu yang kita hargai berupa impian atau tujuan tadi. Kemudian kita letakkan di dalam salah satu tangan kita tadi. Dan tentunya tangan kita yang mengepal ini pasti akan menjadi hal yang diinginkan oleh orang lain. Bahkan orang lain pun juga pengen tahu apa sih isi dari tangan kita ini. Maka ketika kita melakukan percobaan kepada teman kita, bagian B tadi akan berusaha membuka tangan kita. Menurut dia nih, tangan kita ini akan kita bukakan aja kah atau kita tetap kita tahan? Tetap kita tahan kata Ibu Sri. Kenapa kira-kira itu Bu Sri? Walaupun nanti merayu Bu Sri, buka pun tangan pian. Kira-kira kenapa Bu Sri? Keinginan kita itu sama orang lain kan gak sama. Seandainya kita buka, ya kalau yang membuka yang membaca itu tadi, kan nggak bisa kayak itu. Nah, saya pikir jadi protes dari ketimbang nanti ada protes, jadi lebih baik kita menjawab sendiri, kita angan-angan sendiri apa cita-cita kita. Ya betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Sri, luar biasa. Ini memang Bu Sri, walau ibarat kata kita pengen ke orang lain, tapi karena itu ada harapan kita dengar, ya kita berusaha untuk menjaganya. Ini apa yang terjadi? Nah di sini Bu, kata Ibu Sri tadi, karena tangan kita ini kita sendiri yang mengontrol, maka kita juga yang mengizinkan atau tidaknya orang tersebut tadi membuka tangan kita. Maka di dalam perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang berasal pemikiran dari Dr. William Glasser menyatakan ada 4. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tetapi memaksa di sini adalah kita bentuknya dalam mengontrol, tidak menghakimi tanpa ada alasan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kata Ibu Sri tadi, kalau tangan ulun genggam berarti ya ulun yang mengontrol diri ulun gitu kan. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama tentang stimulus respon. Perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa loh, Pak? Kita minta orang tersebut ikuti dengan kita. Tidak bisa kan? Tapi dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kan kita nih, berarti kita ya sudahlah, kalau orang yang berpikir seperti itu berarti mungkin itulah yang dia inginkan. Berarti kita yang malah memahami orang lain. Itu perbedaannya. Kemudian yang dalam poin kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita nih melihat anak kita berperilaku buruk, kita anggap itu sebagai kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, kesalahan tersebut pasti dilakukan oleh pelakunya karena ada tujuan. Bisa aja karena kepepet, atau karena ini atau itu bercanda, atau karena kesenangan aja. Pasti karena adanya tujuan. Kalau kita kan kalau udah lihat ini berkelahi atau berantem atau kayak apa, berarti kan nakal nih. Nah, ternyata dalam teori kontrol seperti itu. Kemudian stimulus respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, kata Ibu Sri tadi, betul. Kemudian lagi stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Biar sekeras apapun, sebagus apapun, malah semakin patah. Kemudian lagi dalam poin berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk, ujung-ujungnya nanti kita paksa enggak? Akhirnya apa? Gagal kesepakatan tadi. Malah bahkan anak tersebut atau kita pun yang mempunyai masalah, bukannya setuju malah memberontak bahasanya. Kemudian dalam teori kontrol sendiri malah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya dalam kerjasama antara guru dengan murid, kalau kita berbicara satu sama lain sehati lah. Artinya itu malah ada pilihan-pilihan yang lain. Nanti ada contohnya, perlu melihatkan di restitusi nanti. Kemudian lagi ada yang terakhir, stimulus responnya berupa model berpikir menang atau kalah. Kalau kadang menang, kalah. Kalau kadang kalah, menang. Tapi kalau di dalam teori kontrol itu adalah model berpikirnya adalah menang. Artinya kita sebagai guru menang, sebagai murid pun juga menang dalam posisi pemikiran. Kemudian dalam perubahan paradigma ini ada lagi materi tentang disiplin positif. Dalam pengertiannya sendiri, disiplin positif adalah berasal dari kata bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kira-kira ada yang tahu bahwa disiplin itu artinya belajar? Kalau belum baru tahu sekarang. Ulun kira itu disiplin itu adalah bentuk cara kita agar mematuhi sesuatu. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Makna asal dari kata belajar ini adalah konotasi dengan disiplin murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin Bapak Ibu adakah bisa memberikan contoh kira-kira pernah melakukan disiplin positif apa atau melakukan disiplin apa di dalam kelas? Selain misalnya hadir tepat waktu anak tadi atau bagaimana? Pernah Pak?
mengambil barang harus dikembalikan ke tempatnya. Mengambil barang, itu ya Pak ya, itu betul, itu berarti kita menginginkan kepada anak kita untuk melakukan sesuatu ketika mengambil barang dan menggunakannya setelah selesai mengembalikan lagi. Nah itu adalah bentuk dari disiplin. Selama ini kan memang itu sudah kita laksanakan. Hanya saja kadang kalau sudah anak tersebut tidak mau melakukan disiplin, maka anak tersebut kayak kurang bertanggung jawab. Nah di sini nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi bahwa apa yang dicontohkan oleh Pak Datuk tadi sebenarnya itu adalah pembentukan dari karakter anak. Karena hal sederhana aja Pak ya, tanggung jawab tadi kalau sudah selesai dikembalikan. Biar apa Pak kira-kira? Dia itu pembentukan karakter biar anak itu tahu, oh yang seperti ini kalau saya lakukan dari sejak kecil nanti berkembangnya di lain hal itu pasti terjadi seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Pak. Betul sekali Pak. Karena tadi kalau misalnya apalagi kayak bapak ibu yang punya anak besar kan sudah tahu kan manfaat dari mendisiplinkan anak, bahwa ternyata ketika mereka keluar dari lingkungan rumah mereka sudah mandiri. Kayak mungkin ibu pengalaman ibu Barnia punya anak yang sekolahnya jauh Bu, kemudian di sana mereka sudah mandiri karena dilatih oleh Bu Barnia di rumah sudah tertanam, maka di sana mereka sudah bisa mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman. Kita doakan mudah-mudahan anak Bu Barnia selesai di pondoknya Bu Barnia lah. Nah ini tadi tentang disiplin positif pengertiannya. Sekarang dalam disiplin sendiri, di sini adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau bisa garis bawahi, disiplin itu adalah yang kita harapkan adalah nilai-nilai yang kita hargai. Apa saja nilai-nilai yang kita ingin hargai? Yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ulun minta izin, boleh buat tulis satu kata positif. Satu kata aja. Satu kata positif yang menurut Pian yang merupakan bagian dari diri Pian. Boleh Bu, mau pilih warna apa Ibu? Pink. Boleh Ibu terserah Ibu mau pilih warna apa, pada Ibu mau pilih warna apa. Kalau kemarin tuh di kelas ulun sudah melaksanakan kata positif yang dilakukan oleh anak-anak tuh yang di sebelah warna ungu, sedangkan yang warna pink ini kata-kata positif yang disampaikan oleh orang tua. Nah nanti kita untuk guru ini sebagai penyemangat ulun juga, nanti kita bisa tempel di bagian depan sini aja Bu. Satu kata positif aja Bu, yang merupakan perwakilan dari diri Pian. Dari sekian banyak, boleh satu kata. Satu kata positif. Kalau anak itu kemarin ada pintar Bu, cerdas Bu, itu kata-kata positif. Kalau Pian mungkin ada kata-kata yang dari diri hati itu inginnya apa? Satu kata. Karena di sini kita kalau menyampaikan hanya di dalam kejelasan, karena kita mencoba untuk menggali diri kita tidak tahu apa nilai positif yang akan ada di hati kita. Sudah Ibu? Bayarnya mungkin belum? Kenapa sudah dapat? Satu kata? Satu kata saja. Kalau saya boleh cerita,
kemarin itu ada salah satu orang tua yang dimana saya minta tuliskan satu kata positif, kemudian satu kata positif tadi dibuat menjadi sebuah kalimat. Nah, luar biasa Bu, bahkan menyentuh hati orang tua. Ini untuk diri kita ya Bu ya, satu kata positif untuk diri kita. Sudah Bu Erna? Pada itu sudah? Boleh deh pada itu satu kata boleh disebutkan? Istiqomah. Tepuk tangan dulu buat Bapak yang pada itu istiqomah, amin. Bu Baria sudah? Oh, belum. Bu Rara udah? Oh, belum. Oh, Bu udah. Bu Erna silakan. Apa Bu Erna? Amanah. Amanah. Itu nanti kupu-kupunya bisa diterbangkan, mudah nanti bisa jadi impian kita ternyata. Banyak. Oke, bukanya silakan. Bukanya pilih apa? Tolong bukanya. Siap. Itu kata yang positif. Bu Sri udah? Tanggung jawab. Terima kasih, tanggung jawab luar biasa. Bu Nita? Menghargai. Tidak apa-apa, sama kan kita masing-masing pasti ada punya pemikiran. Pak Rizky? Sabar. Sangat itu harapan kita lagi. Semangat luar biasa. Bekerja sama. Bu Karin? Jujur luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Iya Bu, Bapak, terima kasih. Luar biasa kan satu kata positif. Walaupun memikirkannya sebentar, tapi saking banyaknya bingung pilihannya apa. Thank you. Terima kasih Bu. Nah, itulah bukti dari bahwa itulah penghargaan yang ingin kita ada di dalam hati kita, yang ingin dihargai oleh orang lain. Berarti pada Datuk tadi pilihannya istiqomah. Berarti ketika pada Datuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya istiqomah, kemudian kita orang lain melihat pada Datuk melakukannya selalu berkontinu, terus kita memberikan apresiasi kepada pada Datuk. Apa perasaan pada Datuk? Kalau bergembira Senang. ya, tapi kalau menurut saya udah biar aja. Nah, gitu. Itulah pada Datuk nilainya. Itu nilai kita. Kayak mungkin Bu siapa ya yang minta lagi lebih terdengar nanti. Bu Rara deh. Berarti ini apa? Oke, bekerja sama. Berarti bisa ketika Bu Rara mampu melakukan kerjasama tadi, dan kita orang lain melihat Bu Rara mampu mengerjakan tersebut, pasti kita memberikan apresiasi ya Bu. Di antara 6 profil tadi, apa sih yang diharapkan oleh kita sebagai guru kepada murid? Satu kata. Guru ke murid. Nanti Ibu juga bisa mempraktekkan kayak gini di kelas Bu, tentang apa yang kita harapkan ke anak atau anak apa yang mereka ke kita. Kayak gini luar biasa seru. Sudah Pak Datuk? Boleh Pak Datuk? Plus dengan alasannya Pak Datuk ya nanti ya dijelaskan. Silakan Pak Datuk. Harapan saya untuk anak saya itu jujur, karena jujur itu kunci dari segala hal. Ya, itu saja. Terima kasih tepuk tangan Pak Datuk. Bella udah? Silakan Bella. Kita digiliran lah. Ya, kalau saya pinginnya anak-anak itu menjadi anak yang baik. Jadi anak yang baik itu baik dari sikap, semuanya moralnya ingin jadi anak yang baik dari segala segi. Ya, terima kasih Bu Erna. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Erna. Jadi yang pertama tadi pada itu memilih jujur, yang kedua Bu Erna memilih baik. Pak Rizky memilih apa? Santun. Kenapa alasannya? Jadi anak itu pengennya kita itu santun. Alasannya? Karena kalau santun itu bisa gampang memposisikan diri di masyarakat, gampang diterima. Santun, kalau santun pasti jujur, pasti baik. Aku deh. Santun. Aku ya teman-teman Pak Rizky. Mungkin kayak Pak Rizky santun, kata santun yang dipilih mungkin Bu
Bu Risma juga sama. Kata santun. Mungkin Bu Risma juga ada memiliki perbedaan pendapat. Silakan Bu Risma kita dengarkan. Coba. Ya kadang-kadang itu kalau santun nih, misalnya kita langsung bertemu dengan orang dengan sikap santun kita sudah melihat hati kita sudah nyaman. Tapi kalau misalnya dari awal sudah ingin ada santun, misalnya sombong atau apa, kita sudah kada nyaman. Paling kada awalnya dulu lah, sopan santunnya itu dulu menurut dulu kayak gitu. Kalau dari awal ini sudah kada nyaman, kita lihat, ya seterusnya akhirnya kada nyaman gitu nanti lihatnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Risma. Nah itu pendapat, betul juga. Ini berarti kan memposisikan perilaku ya Belanda ya, perilaku berarti betul tidak masalah karena apa? Kita kan melihat kata santun kan banyak maknanya. Tinggal kita memposisikannya di area mana. Bu Rara, silakan Ibu Rara pilih apa? Di belakangnya nggak tahu. Nanti Itu yang berbahaya Bu. Kalau ulun milihnya sopan. Karena sopan ini saling berhubungan logo sama sopan santun itu. Tapi tidak sopan banget. Ya, sudah benar. Ya sama atau berapa? Tapi katanya adalah kata sopan. Sopan satu itu biasanya jadi satu frase ya, satu kata ya. Gitu. Tidak masalah karena itu kan pilihan dari Bu Rara untuk murid. Terima kasih Bu Rara. Silakan Bu Maya. Mungkin mirip saja. Berakhlak. Sama itu bahasa Arab Sama aja mungkin artinya ya kan. Intinya sama aja. Santun itu tadi. Cuma betul kalau berakhlak ini kan agama. Iya, berakhlak mulia. Terima kasih. Dan silakan, Bu Maya, silakan Bu Nita. Kolom dari iman. Oh ya. Semuanya di saya. Silakan Bu Anita, kenapa alasannya pengen itu kok anak ini yang beriman kenapa? Alasan. Kalau beriman pasti santun pasti jujur. Iya. Oh, berarti yang menghapus. Iya. Menghapus dari apa yang sampaikan tadi, sopan, santun, jujur, berakhlak, dibungkus sama Iya. untuk ini ya. Silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Siapa tahu ada pernyataan yang lain. Oke, satu di sini itu kita menginginkan anak didik kita itu santun terhadap yang lebih tua, sama kawan, tidak terhadap gurunya aja, terhadap orang tua, kawan sejawat, adik kelas, mau kakak kelas, dia tetap santun itu. Wah, terima kasih Bu Sri. Luar biasa pernyataan kata santun. Arti ada tiga kan? Ada tiga pernyataan walaupun beda harapan, beda maksud. Terima kasih silakan Bu Berdian. Kita dengarkan. Ini kelihatannya dengan lumayan tapi ada lamunannya. Berakhlak ya tadi berakhlak ini berakhlak mulia dengan standar kalau yang Islam dia berlandaskan standar Islam karena banyak adab dengan akhlak katanya berbeda. Kalau akhlak itu standarnya agama dan akhlak itu salah satu contohnya ya dia attitude-nya misalnya bagaimana dia itu bisa melihat attitude-nya misalnya anak-anak di kelas yang bagiannya kelas 1 tapi mungkin itu karena masih belum bisa memahami karena masih dia usia seperti mereka ya naik ke atas meja terus kakinya naik itu bagaimana itu belum tidak membenarkan tapi masih bisa memaklumi anak-anak yang kakinya naik ke atas meja tadi yang ke atas lemari naik itu tidak menyetujui tetapi masih bisa memaklumi karena masih kecil tapi kalau orang tua nah
sampai kayak itu akan bisa ditiru oleh anak-anak, apalagi kita sebagai guru ya. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi berakhlak mulia dengan standar sebagai muslim, kita kan ada muslim standarnya itu syariat Islam ya. Syariat Islam itu yang paling sempurna dan tidak akan salah kalau dilandaskan syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu kan memang kita harus mengikuti itu kan. Itu tadi mengamati anak-anak, jadi yang mereka tidak paham, tadi ada yang satu orang yang mengajak temannya bermain, teman yang lain itu udah mau, jadi langsung dipukulnya. Sebenarnya dia ingin menyampaikan keinginannya itu tidak direspon oleh temannya itu menolak gitu kan, tapi dia menjawab tolakan itu dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi dia mungkin tidak paham karena katanya kadang-kadang mau ulun pukul. Nah jadi ulun tidak membenarkan, tetapi masih bisa memaklumi karena mereka masih usia segitu. Dan ulun tadi berpikir, oh ini anak-anak begitu, kalau ulun seperti itu juga berarti ulun seperti anak-anak gitu. Jadi harus bisa mencontohkan, bisa lebih baik daripada anak-anak. Bagaimana kita bisa lebih baik ke anak-anak kalau kitanya mencontohkan yang seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Ya, terima kasih. Bu Barnia luar biasa, beserta contohnya juga, tepuk tangan buat Bu Barnia. Nah, kalau bola sesuai dari cerita Bu Barnia tadi, nanti ada kaitannya dengan materi kita Bu Barnia. Bu Barnia sudah memposisikan diri Bu Barnia sebagai yang tadi, sebagai manajer murid. Kemudian juga beliau bisa memposisikan beliau seandainya itu aku, kata beliau. Mungkin juga seperti apa ya Bu. Oke, terima kasih Bu Barnia. Nah, dari hasil yang Bapak Ibu lakukan tadi itu adalah bentuk dari keinginan atau nilai yang kita hargai. Artinya hargai dari diri kita ataupun ke orang lain yang di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan kembali tentang teori motivasi perilaku manusia. Tadi seperti Bu Barnia beri contoh, itu sebenarnya adalah motivasi pelaku atau si anak tadi, mengapa dia mau naik ke atas meja kakinya, kenapa dia naik sampai kemana Bu tadi, ke atas dia lemari, itu mungkin ada maksudnya, ada alasannya. Nah di sini ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bentuk pertanyaannya di sini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya ulangi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kayak tadi anak mendorong, salah satu siswa mendorong temannya di depan kelas tadi ya Bang ya, mendorong. Kemudian itu karena dia sudah melakukan dorongan tadi, pasti ada rasa bersalah. Nah, nanti kita sebagai guru akan memantik pertanyaan, kalau kamu sudah melakukan tadi, apa yang akan terjadi? Nah, proses itulah yang membuat anak tersebut dirinya tidak nyaman, bahwa dia sudah merasa dirinya itu salah melakukan, walaupun dia punya alasan hanya bercanda. Sedangkan bercanda itu kan ada batasnya bagi kita loh, ada bercanda yang masih aman, ada yang sudah sampai menyakiti. Itu terjadi karena adanya motivasi eksternal atau karena ada dari luar. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau hadiah atau apresiasi. Maka pertanyaannya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Contoh, ketika kita di kelas, ibu buat pertanyaan, kalau berhasil kita kasih hadiah. Tentu anak akan merasa apa Bu? Lomba-lomba kalau Bu. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan apabila dampak dari pemberian penghargaan. Maksudnya di sini adalah bahwa kita memberikan penghargaan kepada anak, baik berupa apa Bu? Ucapan atau mungkin kalau dulu kan kita memberi hadiah kalau nilai bagus
atau misalnya anak tersebut melakukan kesalahan terus kita hukum, itu ternyata Bu, kalau untuk sekarang itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Karena maksudnya jika kita tidak melakukan itu lagi, anak tersebut tidak akan ada niat lagi. Niatnya adalah saya melakukan karena saya dapat imbalan. Tapi kalau saya tidak dikasih imbalan, maka saya tidak mau melakukan. Itu yang diminta oleh Kemendikbud sekarang, bahwa kita sebagai guru di dalam kelas melakukan kegiatan belajar mengajar itu ketika ada penghargaan tidak lagi memberikan imbalan-imbalan. Jadi takutnya atau akhirnya kegiatan tersebut akan mempengaruhi ketergantungan. Dan akhirnya apa yang kita inginkan ke anak tersebut tidak akan muncul. Misalnya Bapak Ibu anak tersebut muncul untuk maju sendiri tanpa didorong, tanpa disuruh, itu tidak akan bisa terjadi. Kecuali memang dari anak itu sendiri, berarti anak itu sudah tumbuh, sudah pola pikirnya. Nah, di sini mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan? Dikarenakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya anak tersebut tidak mau berkembang. Jangka panjangnya, kata Ibu Barnia tadi, bisa aja nanti Ibu Barnia alaknya tidak bisa terbentuk, Ibu Barnia alak mulianya tidak bisa terbentuk karena apa? Karena dari awal sudah dipaksa. Kemudian penghargaan yang menghukum, sama tadi, penghargaan bukannya menjadi sebuah nilai, tapi malah menjadi sebuah hukuman bagi si anak. Kalau tidak dikasih penghargaan, tidak bisa muncul, hanya anak-anak tertentu. Sedangkan kita kan menginginkan kelulusan anak kita itu adalah memiliki penghargaan yang sama. Nah, di sini yang dihindari. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan di sini sama juga dengan penghukuman, bahwa dalam suatu nilai, kalau kita ingin mendapatkan nilai A, nanti bisa jadinya apa? Nilainya jadi ke B, ke C. Kenapa? Karena kita sudah mengharapkan lebih tinggi bagi si anak tadi. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya, Ibu Budi sudah memberinya hadiah. Kenapa ketika saya bisa menjawab, saya tidak dikasih hadiah? Kenapa seperti itu? Nah, akhirnya kepercayaan anak untuk ikut menjawab itu juga akan hancur atau sakit hati lah dia. Kenapa kalau dikasih lagi gitu kan? Padahal kita punya batasan-batasan dalam memberikan penghargaan. Kemudian lagi penghargaan juga menentukan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau tujuan dari disiplin positif tadi. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin di pembukaan, biasanya kan di kalimatnya kayak gini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Padahal ini satu kalimat, Bu, tapi terbagi menjadi 3. Kata pembukanya kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin di sini Bapak atau Ibu memberikan pujian kepada anak. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian pembuka, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini juga apresiasi kebajikan. Kalau mau apresiasi boleh, Bu. Berarti dia mengapresiasi secara individu, secara kita dengan satu murid. Kemudian terakhir pembukanya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kalau apresiasi kebajikan seperti ini masih diperbolehkan. Bahkan kalau bisa ini kita nyatakan di setiap murid kita. Misalnya ketika kita bertemu dengan murid kita di kelas, si A, si B, si C melakukan suatu kebajikan, alangkah bagusnya kita beri apresiasi kebajikan seperti ini dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Ini, Bu, ini kalimatnya. Kemudian tindakan buruk. Nah, sini mari kita berlatih. Kita diskusikan tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan buruk yang sering kali kita lakukan.
Di sini kita boleh memilih kata hukuman atau konsekuensi. Kata hukuman atau konsekuensi. Kita jawab sama-sama Bu lah. Siap Bu, Bapak? Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak itu disuruh menulis terus sampai 100 kali. Menurut Bapak Ibu itu Konsekuensi kan dia anak kan sering terlambat nih. Yes. Sebetulnya saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Yes. Dia harus konsekuensi dengan tulisan itu biar tidak terlambat. Nah, berarti Ibu milih konsekuensi. Oke, Bu Sri, yang lain? Bapak Ibu? Pak Rizky? Pak Madan? Pak Sony? Konsekuensi. Oke. Nah, nanti kita lihat jawabannya deh. Dan soal nomor 2 lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Pada cukup ramen. Hukuman? Oke, mulai hukuman. Bu Anita? Berada? Semua bisa. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Ada 2 kan? Tidak masalah. Kemudian yang ketiga, kita sambil ingetin ya jawabannya lah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir dong, jangan tertutup nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Karena kan tertulis Orang lapangan. Ya, jangan. Jadi tertulis jadi konsekuensi. Ya, oh ya, konsekuensi kan tertulis nih. Sudah tahu itu konsekuensinya. Oke. Baik, simsalabim kita jawab sama-sama. Sama lah. Wah, konsekuensi ternyata Ya. Kami kemarin juga hampir semua peserta itu menjawabnya adalah hukuman. Jadi yang pertama itu pertama tadi apa ya Bu Sri? Tadi konsekuensi ya. Nah, ternyata ini adalah hukuman. Kenapa? Karena ya. Nah itu maksudnya Bu. Jadi ketika penjelasan kemarin itu adalah kalau menulis di saat mereka belajar, kecuali ketika tidak belajar. Maka di sini kalimatnya adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu kan pernyataannya tidak ada di jam belajar. Jadi kalau misalnya itu terjadi di jam belajar, maka itu adalah hukuman. Artinya murid tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin di luar jamnya itu baru. Kemudian yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali tadi adalah hukuman. Hukuman ya Bu Maya? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Kenapa? Karena kan anak-anak kan
tadi? Berarti kan menghukum anak. Dan yang terakhir konsekuensi. Kenapa poin terakhir konsekuensi? Karena di sini pelajaran PJOK. PJOK ini kan berarti sudah keterkaitan dengan olahraga. Sedangkan di sini tugas konsekuensinya adalah jika terlambat di pembelajaran olahraga maka dia harus mengiringi lapangan basket. Walaupun tidak tertulis, mungkin itu konsekuensi dari kegiatan olahraga di lapangan. Memang Ulun juga kemarin bolak-balik juga Bu. Makanya hari ini Ulun memantapkan dengan kiat supaya Ulun juga lebih muncul lagi benar tidak ini pernyataannya. Terima kasih atas tindakan gurunya dan hukuman dan konsekuensinya. Dan di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman sudah menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang kedua, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Setelah itu hukuman lagi membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman ini nanti akhirnya adalah anak tersebut ingat, oh dulu saya dihukum sama bapak itu lari 20 kali putaran lapangan lapangan bola sampai lu pingsan. Itu kan ingat kan? Kemudian kalau konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, sedangkan kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Jadi kita memberikan tanggapan kepada anak kalau anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia akan merasa kalau hukuman ini kan nanti dia akan merasa menyalahkan diri sendiri, akhirnya berbuat yang tidak kita inginkan. Kemudian lagi dalam hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dalam hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi peraturan. Berikutnya, kalau hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, kayak tadi kan gue pakai sepatu, dia disuruh pakai sepatu kan permalukan. Kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosson pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah membentuk nilai-nilai kebajikan yang sama-sama disepakati di dalam kelas. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah Ibu sepakati oleh diri Ibu sendiri. Kemudian nanti itu bisa dijadikan dalam bentuk suatu kesepakatan kelas. Kalau dulu itu namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Kalau sekarang namanya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini. Jadi intinya itu dari peraturan kelas. Kalau misalnya kita guru-guru membuat peraturan kelas, itu menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian nanti dari keyakinan kelas nanti akan menghasilkan dalam lingkungan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, akhirnya menjadi suatu budaya yang positif. Budaya positif ini sesuai dengan lingkarannya itu akan mempengaruhi keseluruhan lingkungan sekolah kita, tidak hanya dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Kemudian, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan, katanya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Kemudian dalam peraturan lagi dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian dalam peraturan lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan melakukan berkomitmen. Kemudian dalam peraturan yang lain lagi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan.
serta menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan lagi bergantian atau menunggu giliran, maka keyakinan kelas yang didapatkan adalah menghormati orang lain serta bersabar, kata Paris kita tadi, bersabar. Ya, kemudian peraturan kelas gunakan masker, maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang ini sering sekali nih, bahkan tadi di kelas sebelum hampir ada anak yang jatuh juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan yang didapatkan adalah keselamatan dan keamanan. Ini mungkin bisa jadi bisa dijadikan ibu kesempatan kelas di kelas ibu ya, mumpung kita awal tahun ajaran baru, bisa ibu lakukan ini. Kemudian pembentukan keyakinan kelasnya adalah lebih bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian dia berbentuk pernyataan universal, juga dalam bentuk kalimat positif, dalam keyakinan juga, dalam keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak kehendaknya tetapi mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas juga dapat diterapkan di lingkungan dimanapun. Kemudian semua warga sekolah itu ikut berkontribusi. Nah, kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar itu adalah realitas. Nah, ini di sini. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu pasti setiap manusia pasti memiliki seperti itu. Nah, untuk jelasnya ada sebuah kasus. Silakan, ada sebuah kasus. Mungkin ada yang membacakan? Bu Maya, boleh bacakan Bu Maya? Atau Bu Rara? Kasusnya aja dibacakan, no? Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Karena dia Agus lapar kata Agus gini. tadi sarapan loh di rumah, Ya, dia kepingin makan kawan, jadi dia memang ada pikiran aku kepingin makanan itu, jadi pikirannya nih ada yang kayak membisik coba minta makanan itu, nah itu gitu. Nah, yang harus dilakukan ibu dia itu sehari mau tidak mau tuh harus sarapan dari rumah, bekal kalau nggak sempat sarapan di rumah bawa bekal sendiri. Kan itu mau pakai telur kan, mau pakai ikan asin yang penting beli dong ya. Terjadi yang ada dari orang tua, kita harus mendekati anak kita seorang. Anak-anak nilainya kita mendekati anak kita kayak iya yang mau ambil awal. baik. Nah, kita lanjutkan Bu Fedila. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, di sini adalah, nah ini Bu, restitusi. Di sini kita masuk ke dalam lingkungan kelas kita. Tentang restitusi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian keempat pemantau, dan kelima manajer. Pemantau ini nanti akan masuk. Nah, apa saja posisi kontrol tadi? Nah, di sini kalau guru berbuat menghukum berarti itu menghardik, menunjuk-unjuk. Nah, habis itu kan udah menyakiti, udah menyindir gitu kan. Nah, itu penghukum. Sedangkan kalau pembuat bersalah itu nanti berceramah. Seharusnya kamu tuh kayak gini, itu kan berceramah. Atau kalimatnya ibu ini kecewa banget sama kamu Adul, kenapa selalu kena? Itu kan artinya membuat dia bersalah. Setelah itu, bagaimana guru berbuat sebagai teman? Yaitu dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kamu gak kasihan Kak Adul sama ibu? Itu kan berarti tidak menjadikan sebagai teman. Kemudian pemantau tuh menghitung dan mengukur, melihat dulu nih anak ini bagaimana, apa yang dia lakukan. Kemudian kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini
Kemudian, nah di sini pada posisi kontrol guru pernyataan-pernyataannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dalam konteks siapa yang mengatakan itu adalah membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian pernyataan berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu adalah penghukum. Kamu tidak pernah benar nak melakukannya. Berarti kita kan sudah menghukum anak tersebut. Pernyataan kita. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nanti ibu ditegur sama Bu Erna. Nah, misalnya itu kan berarti kita menjadikan anak tadi itu teman. Akhirnya anak, oh sudahlah karena ibu juga teman ulun, ya bantu. Kemudian pernyataan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pemantau. Kita bisa menjadi pemantau anak, tapi ya lebih bagus lagi ada lagi yang lain. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Artinya kita membuat pemantik pertanyaan kepada anak untuk menumbuhkan pemahamannya atau pengertian dari suatu masalah, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun kita juga sebagai fasilitator. Kemudian pernyataan berikutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir, atau itu sebagai pernyataan penghukum. Nanti ada rumus-rumusnya, nanti bisa ini membagikan nanti ke Pian sebagai pegangan Pian kalau mau buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Di sini ada praktek dulu juga, kemarin izin sama Bu Erna untuk melakukan praktek restitusi, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan rumus segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui kegiatan restitusi, guru dapat melakukan yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini Bu, segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Kalau misalnya ini sudah dibuktikan oleh orang-orang ahli lah pula. Kalau kita menggunakan tiga ini, kata mereka, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak ketika misalnya perkelahian kah atau terjadi ketidaknyamanan dalam kelas kah. Kalau kita menggunakan ketiga rumus ini, insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan. Nah ini stabilitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini adalah kata-kata yang kita munculkan ketika kita melakukan stabilkan identitas, artinya identitas permasalahan. Dan yang kedua, setelah kita melakukan yang pertama tadi, kita melakukan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kayak tadi kita menggenggam tangan kan, karena kita menjaga punya diri kita. Kemudian setelah kita melakukan validasi, kita melakukan menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian kata Pian ya kepada anak, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau nilai-nilai kebajikan apa sih yang sudah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kata-kata penutup atau kata-kata pemantik bagi anak. Apa sih nak jadi kamu melakukan
melakukan hal tersebut, apa yang kamu inginkan? Nah, ini adalah menanyakan tentang keyakinannya dan akhirnya baru buat kesimpulan. Nah, untuk terakhir di sini ada permasalahan yang ulun bikin kemarin. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu Tika membentuk kelompok diskusi. Terlihat anak-anak sangat senang. Namun pada saat proses pembelajaran, terlihat Tama tidak mau melakukan kerja kelompok. Dia asik dengan tugasnya sendiri tanpa mau melakukannya bersama-sama. Dan ini memang kenyataannya, Bu Maya. Jadi Tama ini tipikal anak kalau sudah terkelompok, dia tidak, temannya tidak mau bekerja, dia nggak mau, dia harus menyendiri. Jadi itu kenapa memunculkan Bu Erna tentang permasalahan Tama ini. Nah, ini videonya. Nak Tama, tadi Ibu lihat kamu tidak mau melakukan kerja kelompok. Kenapa, Nak? Saya tidak suka, Bu, bekerja sama dengan mereka. Mereka membuat saya menjadi kesal. Wah, mengapa kamu sampai kesal? Mereka membuat saya tidak berkonsentrasi. Jadinya saya malas, Bu, buat berkelompok. Begitu. Kamu bertindak seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Saya malas dan kesal karena selain membuat saya tidak konsentrasi, mereka sering tidak mau mengerjakan, Bu. Akhirnya saya memilih sendiri. Oh, seperti itu. Ya, wajar sih, Nak. Ibu pun jika di posisi kamu, Ibu akan melakukan hal yang sama. Tapi Ibu menghargai karena kamu itu bertindak tidak lebih. Misalnya seperti memukul teman atau kamu membuat keributan di kelas tadi. Iya, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan itu sudah melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau belum? Belum, Bu. Oke, kira-kira kalau belum apa ya itu ya? Melakukan diskusi secara bersama-sama. Nah, menurut kamu nih, melaksanakan diskusi bersama-sama itu penting atau tidak? Iya, Bu, penting. Oh, betul. Nah, jika menurut Tama itu penting, kira-kira apa nih yang harus kamu lakukan jika ada kerja kelompok lagi? Saya akan ikut lagi, Bu, dan tetap berusaha bersama-sama mengerjakan tugas dengan teman. Jika ada yang tidak mengerjakan, saya akan melapor ke Ibu. Nah, itu adalah hal yang tepat. Nah, apa yang kamu sampaikan tadi itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus. Ibu harap kamu tetap berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian nanti ajaklah teman-temanmu dalam berdiskusi ya. Walaupun teman kamu ada yang tidak paham, kamu bisa mengajak mereka berdiskusinya bersama-sama. Iya, Bu. Baik. Nah, kalau kamu paham semua, Ibu senang. Kamu paham atau tidak? Iya, Bu. Sip, bagus. Jika Tama sudah paham, nah sekarang silakan Tama bergabung dengan teman-temannya lagi ya, mengerjakan tugasnya lagi. Oke? Iya, Bu. Terima kasih. Sip, silakan ya Tama ya. Ya, ini walaupun konteksnya di kemarin itu berupa drama ya, Bu ya, tapi sebenarnya dia setelah terakhir, Bu, ini kok ceritanya kayak saya ya, Bu. Ya, kalau memang itu ceritanya ada kaitan dengan kamu, ya berarti kira-kira kamu paham nggak dengan kegiatan kita tadi? Iya, Bu. Berarti nanti kelas 5 gimana? Ya, nanti saya kerja sama lah, Bu, sama teman-teman. Nah, itu bagus lah. Nah, jadi ini adalah sedikit hasil kemarin karena bahwa saya sudah melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Walaupun ini mungkin tidak bisa sekali dilakukan, tapi mesti harus berulang-ulang. Tapi ini adalah bentuk atau cara kita agar terarah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Tadi sudah terbukti Bu Maya ketika menyelesaikan tadi, setelah berakhir pembelajaran bertanya lagi tentang bintang sama tentang satria, ternyata kata mereka, "Gak apa-apa kok Bu, kamu sudah berteman." Nah, berarti seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini aja Bapak Ibu hasil dari kegiatan saya tentang diseminasi atau publikasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan di hati Ibu, Bapak, dan bisa juga menjadi mungkin ide-ide
kejadian di dalam kelas ketika ingin melakukan budaya positif. Salah satu budaya positif yang atau nanti praktisi perubahan yang saya lakukan itu adalah tentang pondok literasi. Prototipenya ada di sebelah kiri Bapak, Ibu. Ada pondok literasi itu sebenarnya di kotak, tapi nanti semoga nanti bisa bikinnya dari kotak kayu. Jadi pondok literasi itu sebenarnya adalah wadah buat menyimpan buku-buku. Jadi nanti kita pas jam istirahat, anak-anak silakan ambil bukunya, ada di teras atau ada di kantin, nanti akan disediakan. Semoga bisa terlaksana. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhiri, dan jika ada salah, banyak salahnya pasti, karena ini yang pertama di depan Bapak Ibu. Semoga tidak menjadi tidak jadi jerak ya, mengizinkan dulu untuk menyampaikan di sini. Dan juga terima kasih buat Bu Erna atas waktunya kepada Ulun untuk bisa menyampaikan kegiatan ini. Dan Ulun akhiri, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan diseminasi calon guru penggerak di sekolah kami, UPTD SD Negeri 2 Bumi Jaya, Ibu Kartika, dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah, maka kami dapat mempetik suatu pembelajaran bahwa pentingnya budaya positif yang kita lakukan sejak dini, baik itu tentang tata tertib sekolah, kejujuran dan nasionalisme. Dengan ini kita akan bisa menghasilkan generasi-generasi yang berkarakter. Terima kasih Bu Kartika atas pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Dan sudah minum, sudah makan? Sudah. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Kalau kemarin itu kita sudah membuat kata-kata positif. Masih ingat kan kata-kata positif kemarin kan? Hebat, cerdas. Apalagi kalian ingat? Ya, kemarin di situ ya nempelnya ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kita ingin sepakati dalam kegiatan belajar. Contoh kegiatannya itu atau apa yang kamu inginkan tersebut, itu kamu tuangkan di dalam selembar kertas. Nanti akan dibuka kertas ya. Misalnya, kamu di dalam kelas itu ingin apa? Apa kesepakatan? Nanti dari kesepakatan itu akan terbentuklah menjadi sebuah peraturan ya. Nanti peraturannya kalau misalnya ke toilet harus apa? Nah, nanti kalimatnya seperti apa? Enggak ke toilet apa? Nah, apalagi kalau ingin misalnya apa lagi? Mau minum, izin. Bu izin minum gitu. Bisa, ya kan? Pokoknya ini adalah kesepakatan yang kita lakukan agar kegiatan pembelajaran kita itu lebih nyaman dan lebih teratur. Nah, Ibu akan memberikan kalian satu lembar kertas masing-masing. Ya. Coba kalian tuliskan apa yang ingin kalian harapkan di kelas ini dalam bentuk sebuah kalimat sederhana aja. Ini aja yang dulu. Misalnya ini mau apa? Bintang mau apa di kelas? Ya, hijau. Oke. Ya, silakan. Saya ingin apa di kelas ini? Kamu pengen apa di kelas? Kegiatan apa? Misalnya kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, atau kamu ingin bertemu dengan teman kamu dalam kondisi sehat. Harus apa? Melakukan senyum salam sapa kah? Atau berbaris dulu sebelum masuk? Berbaris dulu ha? Gak usah. Ya. Gak usah. Tidak usah yang sama. Udah. Udah. Silakan dituliskan. Tuliskan satu kata atau kalimat yang
yuk. Boleh. Nah, terus kayak gitu. Udah, kalau sudah ditempel. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ya, boleh kumpul. Tempel di depan tulis. Menjadi anak yang hebat tadi berarti kita harus mulai sekarang melakukan keyakinan tadi ya. Dan juga ini ada konsekuensinya, harus juga kamu perhatikan jangan sampai melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Gimana, sepakat semua ya? Oke, kalau sudah sepakat maka kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alena dari kelas 4. Saya sangat suka ketika Ibu Kartika mengajak kami membuat kegiatan keyakinan kelas. Saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas agar bisa kami lakukan bersama-sama, agar belajar kami menjadi nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Ibu Kartika.